HMD lagi-lagi membuktikan bahwa nggak semua kemajuan teknologi harus menuju arah yang lebih rumit. Kali ini, mereka balik ke akar, ke era di mana ponsel itu cuma alat komunikasi, tapi dibuat dengan kualitas yang nggak main-main. Melalui dua produk terbarunya, Nokia 130 Music dan 150 Music, HMD membawa kembali pengalaman memakai ponsel yang sederhana, tapi punya nilai emosional dan fungsional yang kuat. Ironis ya, di tengah orang-orang berlomba punya layar paling besar, kamera paling tajam, dan chipset paling cepat, HMD justru datang dengan ponsel tombol. Tapi justru di situ letak menariknya. Mereka tahu ada segmen pasar yang sudah lelah dengan hiruk-pikuk smartphone. Orang-orang yang cuma pengen alat komunikasi yang awet, aman, dan gak minta di-charge tiap malam. Dan jujur aja, semakin kesini, ponsel fitur kayak Nokia 130 dan 150 Music makin terasa relevan. Bukan cuma karena nostalgia, tapi karena banyak pengguna mulai sabar, mungkin hidup lebih ringan kalau nggak terus-menerus ngeliatin notifikasi. Klasik, tapi bukan sekedar nostalgia. Secara desain, HMD nggak mencoba bikin revolusi. Bentuk candy bar yang ikonik itu masih dipertahankan. Tombol-tombol fisik, bodi kokoh, dan tampilan sederhana, semua terasa familiar. Tapi yang bikin beda adalah filosofi di baliknya, simplicity dan right. Nokia 130 dan 150 Music bukan produk yang mencoba meniru smartphone murah. Mereka bukan kompetitor entry-level Android. Mereka adalah alternatif. Pilihan sadar bagi pengguna yang pengen digital detox tapi tetap butuh alat komunikasi andal. Dan jujur aja, semakin kesini, ponsel fitur kayak Nokia 130 dan 150 Music makin terasa relevan. Bukan cuma karena nostalgia, tapi karena banyak pengguna mulai sadar, mungkin hidup lebih ringan kalau nggak terus-menerus ngeliatin notifikasi. Di segmen ponsel fitur, jarang banget ada yang fokus ke kualitas audio. Tapi HMD bikin standar baru lewat speaker 2 watt yang beneran lantang. Suaranya bukan cuma keras, tapi juga punya clarity yang jarang ditemukan di kelas harga ini. Bahkan, ada tombol fisik khusus musik. Buat yang pernah pakai Nokia lawas kayak seri Express Music, fitur ini jelas nostalgia berat. Kamu bisa pause, play, atau ganti lagu tanpa harus ribet buka menu. Dan kabar baiknya, jack audio 3,5 mm masih ada, sebuah fitur yang justru makin langka di smartphone modern. Bagi banyak orang ini artinya, mereka bisa colok headset kabel lama tanpa harus mikirin adapter tambahan. Dan yang menarik, radio FM di ponsel ini bisa dipakai tanpa headset sama sekali. Jadi kamu bisa dengerin siaran lokal, musik daerah, atau berita tanpa repot. Fitur yang terdengar sepele, tapi realitanya masih sangat berguna, terutama di daerah-daerah yang koneksi internetnya belum stabil. Baterai, awetnya nggak masuk akal. Salah satu alasan kenapa ponsel fitur masih diminati jelas ada di sini, daya tahan baterai. Dengan kapasitas 2500 mAh, baterainya bisa bertahan hingga 1 bulan dalam mode siaga. Ya, 1 bulan. Di era smartphone yang bahkan butuh power bank di hari kedua, ini jelas sesuatu yang luar biasa. Dan yang lebih kerennya, baterainya bisa dilepas. Jadi kamu bisa bawa cadangan, ganti kapan aja, tanpa harus ke service center. Fitur sederhana tapi sangat jarang ditemui sekarang. Gak berhenti di situ, HMD juga menyertakan Bluetooth 5.0. Artinya, kamu bisa tetap nikmatin musik secara nirkabel pakai headset Bluetooth modern atau speaker eksternal. Jadi walau bentuknya klasik, spiritnya tetap relevan dengan gaya hidup kekinian. Nokia 50 Music lebih premium, lebih berkarakter. Kalau Nokia 130 Music fokus ke fungsi dasar dan audio, Nokia 150 Music jelas tampil lebih ambisius. Secara desain, perangkat ini terasa jauh lebih solid. Rangka logam tipis dengan finishing matte bikin tampilannya berkelas, tanpa mengorbankan kekuatan. Ada kamera QVA di belakang, bukan buat fotografi serius tentunya, tapi cukup buat dokumentasi cepat atau nostalgia jepret-jepret gaya ponsel 2000-an. Hasilnya sederhana, tapi punya karakter khas ponsel lama. Dan seperti tradisi Nokia sejati, senter bawaan tetap hadir. Fitur ini kelihatannya leceh, tapi justru inilah yang bikin ponsel fitur tetap punya nilai fungsional tinggi. Saat listrik mati atau di kondisi outdoor malam hari, kamu bakal sadar kenapa fitur ini masih penting.
Petri Hairinen, Global Head of Product Marketing HMD, sempat bilang kalau seri Nokia Music ini dibuat bukan cuma buat nostalgia. Ini adalah reinterpretasi dari pengalaman mobile yang simple tapi bermakna. Kombinasi antara desain klasik, suara kualitas, dan ketahanan luar biasa. Dan bener aja, ketika kamu pakai ponsel ini, rasanya kayak punya teman perjalanan yang gak cerewet. Dia gak banyak notifikasi, gak godain kamu buka TikTok, tapi siap nemenin kapanpun kamu butuh komunikasi nyata. Ponsel fitur, simbol perlawanan digital. Yang menarik dari langkah HMD ini bukan cuma produknya, tapi pesannya. Di saat sebagian besar brand terus memompa inovasi yang bikin orang makin sibuk dengan layar, Nokia justru ngajak kita mundur selangkah. Bukan untuk menyerah, tapi untuk waras. Coba pikir deh, berapa kali kamu buka smartphone cuma buat ngecek jam, tapi berakhir scroll media sosial setengah jam. Ponsel fitur kayak Nokia 130 dan 150 Music bisa jadi obat untuk itu. Dan di beberapa negara, tren digital detox udah mulai naik lagi. Banyak orang memilih pakai ponsel fitur di akhir pekan, saat liburan, atau bahkan sebagai daily driver kedua biar hidup lebih fokus. Di Indonesia, segmen ini juga masih kuat. Entah itu buat pekerja lapangan, pedagang, supir, atau bahkan pelajar yang butuh ponsel komunikasi tanpa distraksi media sosial. Nokia paham itu dan mereka datang bukan cuma buat nostalgia, tapi buat menjawab kebutuhan nyata. Harga dan nilai jual yang masuk akal. Soal harga, keduanya tetap mempertahankan citra Nokia sebagai merek yang value for money. Nokia 130 Music dibanderol sekitar Rp400.000, tersedia dalam warna dark grey dan blue. Nokia 150 Music sedikit lebih mahal, sekitar Rp475.000 dengan varian warna dark grey dan aqua blue. Kalau dibandingin sama harga smartphone entry level yang seringnya rawan lag dan boros baterai, keduanya ini jelas menawarkan sesuatu yang lebih jujur, kinerja stabil, baterai awet, dan zero drama. Spesifikasi sederhana tapi fungsional. Kedua perangkat ini punya layar 2,4 inci beresolusi QVA. Spek internalnya 8 MB dengan slot microSD hingga 32 GB. Speaker 2 watt tadi jadi pusat pengalaman audio, ditemani port USB tipe C modern untuk pengisian daya. Ya, tipe C. Jadi kamu nggak perlu balik ke kabel micro USB zaman dulu. Bluetooth 5.0 hadir buat koneksi nirkabel, dan tentu saja radio FM-nya masih eksis, bahkan tanpa headset. Khusus Nokia 150 Music, tambahan kamera QVA plus lampu senter bikin pengalaman sehari-harinya lebih fleksibel. Dan semua itu dikemas dalam bodi tangguh yang gak gampang rusak walau jatuh di lantai 2 kali berturut-turut. Iya, ini Nokia. Kesimpulannya, Nokia masih punya jiwa. Kalau kita tarik garis besar, kehadiran Nokia 130 dan 150 Music ini bukan sekedar soal produk. Ini pernyataan sikap dari HMD bahwa inovasi nggak harus berarti tambah rumit, tambah mahal, atau tambah konsumtif. Kadang justru yang paling sederhana itu yang paling relevan. Ponsel fitur semacam ini mengingatkan kita kalau teknologi seharusnya memudahkan, bukan mengikat. Dan ketika banyak orang mulai kehilangan kendali karena smartphone, Nokia datang membawa rem tangan yang elegan. Apakah ponsel ini buat semua orang? Tentu enggak. Tapi buat kamu yang butuh komunikasi jelas, hiburan ringan, dan ketenangan dari layar biru tanpa akhir, Nokia 130 dan 150 Music adalah pilihan logis, bahkan strategis. Di dunia yang makin bising, mungkin yang kita butuhkan bukan smartphone lebih cepat, tapi ponsel yang lebih diam. Dan di situ, Nokia masih yang paling tahu caranya.